Krisis finansial Real Madrid terbongkar, gaji pemain bintang jadi biang kerok. Real Madrid sedang menghadapi situasi yang tidak biasa. Klub sebesar mereka kini mulai merasakan tekanan di sisi keuangan setelah periode belanja besar dalam beberapa waktu terakhir. Laporan finansial terbaru membuka gambaran yang cukup mengejutkan. Dalam waktu singkat, kondisi kas klub mengalami penurunan drastis. Likuiditas mereka menipis, sementara beban utang justru meningkat. Per akhir Desember tahun 2025, dana cair yang tersedia hanya tersisa sekitar 3,4 juta euro. Angka ini kontras sekali jika dibandingkan dengan 6 bulan sebelumnya, ketika mereka masih memiliki 175,8 juta euro di kas. Bukan hanya itu, laba bersih klub juga ikut tergerus tajam, turun hampir 80% hingga tinggal 5,2 juta euro. Situasi ini tentu memicu kekhawatiran, bahkan di kalangan internal klub sendiri. Kalau ditarik ke belakang, ada beberapa faktor yang membuat kondisi ini terjadi, salah satunya adalah lonjakan biaya operasional yang cukup signifikan. Pengeluaran untuk gaji pemain dan staf melonjak hingga 318,9 juta euro, kenaikannya mencapai 26,2%, angka yang tidak kecil untuk ukuran klub manapun. Masalahnya, di saat biaya naik, pemasukan justru tidak ikut mengimbangi, bahkan, beberapa sumber pendapatan mengalami penurunan. Salah satu yang paling terasa datang dari sektor non-olahraga, Stadion Santiago Bernabeu tidak menggelar konser selama setahun terakhir, padahal acara semacam itu biasanya jadi sumber pemasukan tambahan yang cukup besar. Secara keseluruhan, total kewajiban finansial klub kini sudah menyentuh 1,78 miliar euro. Dengan kondisi seperti ini, manajemen jelas harus segera mencari solusi agar neraca keuangan tidak semakin tertekan. Di tengah situasi yang cukup berat, ada sedikit kabar positif yang bisa jadi penopang. Real Madrid dikabarkan berhasil mencapai kesepakatan baru dengan sponsor utama mereka. Kerjasama dengan Adidas dan Fly Emirates disebut akan memberikan tambahan pemasukan dalam waktu dekat. Manchester United dapat lampu hijau angkut Vinicius dari Real Madrid. Manchester United disebut mendapat peluang besar untuk mengejar Vinicius Junior dari Real Madrid. Kabar ini cukup mengejutkan, apalagi situasi sang pemain di Santiago Bernabeu memang sedang tidak sepenuhnya jelas. Perwakilan Vinicius dikabarkan mulai membuka komunikasi dengan beberapa klub, termasuk Manchester United, artinya, opsi pindah pada musim panas nanti mulai dipertimbangkan serius. Di sisi lain, kondisi Man United sedang cukup stabil. Di bawah arahan Michael Carrick, performa tim menunjukkan tren positif. Posisi di papan atas Premier League dan peluang lolos ke Liga Champions jadi nilai tambah yang bisa menarik pemain top. Situasi ini makin menarik karena negosiasi kontrak Vinicius dengan Madrid belum menemukan titik terang. Ia disebut ingin mendapat bayaran setara dengan Kylian Mbappe. Jika tidak tercapai, Madrid kabarnya siap melepasnya daripada mengambil risiko di masa depan. Vinicius disebut menginginkan bayaran lebih dari 500.000 pounds per pekan. Angka itu belum termasuk bonus dan insentif lain. Madrid sendiri masih bertahan pada penawaran terakhir mereka. Kondisi ini membuat agen pemain mulai membuka opsi lain. Mereka tidak ingin situasi berlarut-larut tanpa kejelasan. Real Madrid bidik Michael Olise, harga tembus 200 juta euro. Bursa transfer kembali memanas. Kali ini, Real Madrid disebut siap mengguncang Eropa dengan rencana besar memboyong Michael Olise dari Bayern Munich dengan nilai fantastis yang bisa menyentuh 200 juta euro. Langkah ini bukan sekadar spekulasi, manajemen Real Madrid melihat Michael Olise sebagai investasi masa depan sekaligus solusi instan untuk lini serang. Pemain muda asal Prancis itu dinilai memiliki paket lengkap, cepat, lincah, dan mematikan dalam serangan balik. Di mata internal klub, Michael Olise bahkan disebut sebagai pembeda, tipe pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Tak heran jika banyak pihak mulai membandingkannya dengan Gareth Bale, sosok yang dulu menjadi kunci kesuksesan Madrid di berbagai kompetisi elit. Di Santiago Bernabeu, nama Michael Olise mulai dieluk-elukan sebagai calon ikon baru. Gaya bermainnya yang eksplosif, ditambah kemampuan mencetak gol di momen krusial, membuatnya digadang-gadang sebagai penerus era kejayaan Bale. Michael Olise terus menunjukkan peningkatan performa dalam beberapa musim terakhir dan semakin tajam dalam laga besar. Tak mengherankan jika akhirnya banyak klub top Eropa mulai mengincarnya. Bagi Real Madrid, Michael Olise juga bukan sekedar memiliki skill hebat, tetapi target ini juga diarahkan sebagai bagian dari rencana membangun simbol baru klub. Namun, transfer Michael Olise ini disebut-sebut juga tidak akan mudah meski Real Madrid memiliki sumber dana melimpah.
Bayern Munich kabarnya tidak berniat melepas aset berharganya begitu saja. Klub raksasa Jerman itu menganggap Michael Olise sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang mereka. Bahkan, angka pembuka negosiasi disebut-sebut mencapai 200 juta euro, sebuah angka yang mencerminkan kualitas dan pengaruhnya di Allianz Arena. Jude Bellingham tak dapat menit bermain di timnas Inggris. Real Madrid bersiap kembali menjalani pertandingan setelah jeda internasional berakhir. Los Blancos akan bertandang ke markas Real Mallorca pada akhir pekan ini dalam lanjutan kompetisi domestik. Pada laga ini, Madrid dipastikan tidak diperkuat Fede Valverde yang harus menjalani hukuman larangan bermain. Situasi ini membuka peluang bagi Jude Bellingham untuk kembali masuk susunan pemain inti. Gelandang Inggris itu baru saja pulih dari cedera hamstring yang dialaminya pada awal Februari. Setelah absen sekitar 6 minggu, ia sempat kembali bermain saat derby Madrid sebelum jeda internasional dimulai. Bellingham dipanggil ke timnas Inggris untuk pertandingan selama jeda internasional. Namun, ia tidak tampil sama sekali dalam 2 pertandingan yang dijalani tim tersebut. Keputusan itu membuat pihak Real Madrid merasa heran. Klub sebenarnya berharap Bellingham bisa mendapatkan menit bermain untuk membantu memulihkan ketajaman pertandingan setelah lama absen karena cedera. Menurut laporan Marca, Madrid semula juga tidak terlalu senang dengan pemanggilan tersebut. Namun, mereka tidak memiliki kuasa untuk mencegah pemain berusia 20 tahun itu bergabung dengan tim nasionalnya. Saat Bellingham akhirnya kembali ke Inggris, Madrid berharap ia bisa memperoleh beberapa menit bermain untuk meningkatkan kondisi kompetitifnya. Kenyataannya, keputusan diambil agar ia tidak dimainkan sama sekali. Situasi tersebut membuat Madrid hanya memiliki waktu yang sangat terbatas untuk bekerja kembali dengan Bellingham. Ia baru kembali ke klub beberapa hari sebelum pertandingan tandang melawan Mallorca. Benfica incar Franco Mastantuono, Real Madrid siapkan skema khusus. Franco Mastantuono sedang menghadapi ketidakpastian di Real Madrid di tengah minat serius dari Benfica. Klub asal Portugal itu dikabarkan siap memanfaatkan situasi untuk merekrut pemain muda Argentina tersebut. Menurut laporan Sport, Mastantuono mulai kehilangan momentum perkembangannya musim ini. Penurunan performa membuat klub mulai mengevaluasi langkah terbaik untuk masa depannya. Meski begitu, Real Madrid tetap memandangnya sebagai talenta berpotensi tinggi. Kemampuan teknis dan kreativitasnya masih dianggap sebagai aset penting jangka panjang. Namun, kurangnya menit bermain menjadi perhatian utama. Klub mulai mempertimbangkan opsi peminjaman agar sang pemain bisa berkembang secara optimal. Madrid memiliki kedalaman skuad yang sangat kompetitif di lini depan. Kehadiran banyak pemain top membuat peluang bermain Mastantuono semakin terbatas. Kembalinya Endrick serta kemungkinan pulangnya Nico Paz dan Victor Munoz menambah ketat persaingan. Situasi ini membuat ruang bagi pemain muda semakin sempit. Selain itu, nama-nama seperti Rodrigo, Brahim Diaz, Kylian Mbappe, dan Vinicius Junior sudah lebih dulu mengisi posisi utama. Kondisi ini menyulitkan Mastantuono untuk mendapatkan menit bermain reguler. Real Madrid mulai mempertimbangkan peminjaman sebagai langkah terbaik. Opsi ini dinilai bisa menjaga perkembangan Mastantuono tetap berada di jalur yang tepat. Dengan bermain secara reguler di klub lain, ia diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan diri. Hal ini penting untuk menunjang perkembangan jangka panjangnya. Benfica muncul sebagai kandidat terdepan dalam perburuan. Klub tersebut siap memenuhi skema yang diinginkan Real Madrid dalam proses negosiasi. Enzo Fernandez menggoda Real Madrid dengan 2 pesan baru. Enzo Fernandez, bintang Chelsea, kembali menggoda Real Madrid, sehingga semakin memperkuat spekulasi mengenai masa depannya bersama The Blues. Beberapa laporan media dalam beberapa pekan terakhir menyebutkan bahwa Real Madrid termasuk salah satu klub yang paling tertarik untuk merekrut Enzo pada musim panas mendatang, bersama dengan Paris Saint-Germain. Beberapa hari yang lalu, Fernandes melakukan wawancara dengan para influencer, di mana ia ditanya tentang tempat yang ia sukai untuk tinggal, dan ia menjawab, "Saya sangat suka tinggal di Madrid, kota ini mengingatkan saya pada Buenos Aires." Setelah itu, semakin banyak laporan yang menegaskan bahwa pemain Argentina tersebut akan segera meninggalkan Chelsea, dan keinginannya untuk pindah ke Real Madrid pada musim panas mendatang. Hari ini, Enzo mengirimkan pesan baru kepada Real Madrid melalui saluran Luzo TV, di mana ia menegaskan kembali keinginannya untuk tinggal di Madrid.
Bintang Chelsea itu berkata, "Saya selalu bilang ke istri saya kalau saya harus memilih kota di Eropa untuk tinggal. Saya benar-benar suka Madrid, kota ini sangat mirip dengan Buenos Aires, mulai dari makanannya, semuanya." Pujian Enzo tidak hanya terbatas pada kota tersebut, tetapi gelandang Chelsea ini juga memuji Toni Kroos dan Luka Modric, duo mantan pemain Real Madrid, ketika ditanya tentang pemain yang pernah dia hadapi dan membuatnya terkesan. Dia berkata, "Karena saya bermain di posisi yang sama, saya selalu berusaha mempelajari gelandang tim lawan, dan saya sangat mengagumi Toni Kroos. Saya pernah bermain melawan Real Madrid di Bernabeu, dan keduanya, dia dan Modric, adalah pemain yang luar biasa, mereka memiliki kualitas yang sangat tinggi."